Nah, balik lagi nih sama gua kan. Jadi gua rencana kan memang mau restorasi mobil DX ini. Hari Rabu bakal di towing. Dan ini yang di sebelah sini namanya Bro Revo, dia yang supervisi mobil gua. Oke. Dia yang bakal ngawasin setiap prosesnya, apa yang diperluin semuanya oleh Bro Revo. Dan ini legend juga nih, anak doyan klasik nih. Anaknya juga legend, mukanya legend. Apaan lu legend? Nah, ini Kanda yang gue ngobrol, yang dia yang punya Civic kilometer 56.000 Grand Civic ini orangnya. Jadi kita di sini mau ngobrol buat apa yang bakal kita lakuin di DX ini. Oke, jadi gimana nih menurut lu, Vo, yang pertama gitu, kayak ini mobil rencananya mau diapain, apa yang mesti diperhatiin gitu. Ya, jadi rencananya nih kalau gua ngeliat mobil ini nih ya, awalnya ini kita bawa ke bengkel cat dulu, Oke. ya kan? Ini kan banyak banget karat nih, jadi tuh ntar dikerok semua, terus lalu ini yang karat-karat nih diganti besi yang baru kayak ini kan banyak banget nih sama di kolong-kolongnya segala macem. Nah terus paralel nanti kan pas lagi dikerok itu kan mesin kan diturunin juga, mesin, interior semuanya, pokoknya body plong, bener-bener body gitu. Nah jadi paralel itu juga mesin itu kita bawa juga ke bengkel mesin. Jadi di bengkel body dikerjain, di bengkel mesin juga dikerjain. Iya, jadi nggak terlalu lama lah nunggunya gitu. Nah paralel juga nanti juga pas mesin dikerjain, body dikerjain, kita cari perintil-perintilannya nih, kayak lampu, kayak menarik list-list. tuh, menarik banget. Nanti kita tour lah gitu. Ya. Terus ini kita bertiga nih, gue mau diskusi aja ya. Baiknya ini mobil kayak tadi kan kita sempat ngobrol sebelum di on frame, kita sempat ngobrol kalau misalkan lu nyaranin remnya itu kita pakai Kijang. Betul. Booster Ya kan? remnya. Booster remnya pakai Kijang. Nah, kalau lu kan mobil DX lu pakai Terrano. Iya kan. Nah, itu gimana tuh menurut Kalau kalian? gini, ini kalau gue ya. Lagi karena merek Toyota ya harus pakai Toyota lah. Oke. Nah, Kijang kan udah tahuan kualitasnya lah. Kijang tuh kayak apa? Kan toh ini juga mesinnya sama kayak Kijang. Nah, jadi maksud gua kita upgrade kayak kaki lah, karena kan ini mobil tua gitu kan. Maksudnya kita upgrade remnya biar lebih enak gitu, karena udah beda nih tahun 80 sama tahun 2021 kan nih. Jadi seenggaknya kita upgrade remnya pasti. Remnya kita upgrade, master sama booster kita ganti pakai punya Kijang juga. Terus kalau bisa kaliper juga atau disc brake. Terus mesin sih enggak lah ya. Mesin enggak lah. Paling 4 kasih masih. Paling cuma beli packing set, water pump atau pakai visco fan, packing set begitu-begitulah. Nambahin visco fan gitu apa namanya? Pokoknya buat pendingin lah. Paling radiator kita ganti Kijang Ini masih aslinya masalahnya. Oh, masih asli. Jadi kalau masih aslinya, two ply. Kalau masih aslinya mendingan itu dibenerin. Jadi dibenerin tapi tambahin visco. Karena gue lihat tadi selanya masih jauh banget nih. Jadi mendingan kasih visco sama kipasnya Kijang. Karena mesinnya basicnya Kijang. Dan nanti sisanya dia tambahin CDI. Terus coil juga diganti nanti yang CDI juga. Jadi biar lebih bisa pengapian sih harus diganti sih, CDI, coil, Platina kan nanti copot. Diganti CDI. Oke. Biasanya CDI-nya Kijang ya, Kijang juga. Kalau itu Denso pakai Kijang juga. Kalau coil pakai Kijang juga bisa, tapi yang dia udah CDI, ada yang CDI ada yang bukan kan. Tapi kalau dia pakai yang coil CDI aja. Oke. Kalau mau mewah ya ganti yang MSD gitu. Apa pakai blaster gitu, Mallory coil itu juga bisa. Iya. Pasti bagus, udah nggak bakal hancur, nggak bakal rusak ke tengah jalan gitu, udah nggak bakal. Kalau lu kenapa Vo pakai itunya booster remnya Terrano emang? Jadi karena gua kan tergabung juga lah sama bapak-bapak DX gitu kan. Iya, mostly itu orang tua lah, ya nggak apa-apa lah. Nah itu mereka itu kan pada seneng touring, jadi bawa DX ini udah sampai Bali, udah sampai Semarang, macam. Nah terus mereka itu tuh menyarankan pakai booster remnya Nissan Terrano. Oke. Nah dia itu lebih gede dari booster remnya si Corolla DX yang biasa, dan dia double side gitu loh, bahasanya apa ya? Pokoknya dia double gitunya. Jadi lebih pakem gitu. Tapi sih gue setuju juga sih sama Kanda sih, jadi kayak
Soalnya pakai 13 juga. 13 juga benar. Jadi sebenarnya nggak perlu force gede. Tapi kalau misalkan pakai booster rem Kijang tetap lebih ngegigit daripada booster Pasti. rem DX. Pasti, kan standar. lebih gede soalnya. Karena Iya. Kijang basicnya mobil lebih gede. Hmm. Nah, terus mobilnya pasti lebih berat. Iya, lebih berat. Pasti kan booster lebih gede pasti Iya. daripada DX. Yang harusnya dipasang di sini plug and play harusnya. Oh, Plug and oke. play. Tapi cuman emang agak ada space dikit gitu kayak DX gue dulu tuh. Nambah Yang- dikit gitu kali ya. Di atasnya. Tapi kalau mungkin juga kalau bisa masternya doang diganti ya nggak apa-apa. Kan nih boosternya masih aslinya nih. Ya, boosternya masih pakai Kalau asli. misalkan dihajar masternya Kijang masih selamat, remnya masih enak dipakai untuk harian, kenapa enggak? Gitu. Oh, oke. Ini kan kita buat ini aja, kalau misalkan emang kurang baru dihajar boosternya juga. Emang kalau belum ya masternya aja. Mungkin kaliper juga pakai punya Kijang kali. Kaliper pakai punya Kijang. Nah, kalau kayak Revo nih, lu kan ya gue percayain buat megang ini mobil kan, project mobil gue ini. Apa sih yang detail-detail yang emang kayak secara body sih terutama. Oke. Tekukannya apa yang mesti diperhatiin itu kalau buat Dex ini spesialnya di mana nih? Nih, Yang mesti diperhatiin. pertama sih Koreng. yang diperhatiin itu kayak pintu belakang, antara list pintu belakang mau ngarah ke fender. Ya. Itu ada list kecil. Ada nut kecil di sini nih di Itu nggak semua orang tahu. Itu nggak semua orang tahu. Oke. Kedua, ini nih di bagian bawah bagasi ini Ya. kan ada garis nih. Ini ya. Oke. Sorry, ini nih di sini nih. Nih. Oh iya. Nah, itu tuh jaraknya 0,5 mm lebih maju. Oh, jadi dia nonjol keluar. Nonjol. Bagasi terus nongol gini. Benar. Oh. Jadi antara bagasi ini gue berdiri aja nih. Ini antara bagasi, ini nih yang lebih maju. Berarti ini benar Iya. dong. Ini benar. Ini benar. Ini benar dong. Ini benar juga nih. Ini benar juga, makanya Makanya tengahnya masuk. tengahnya Ya. masuk. Paling Oh, nanti iya, kita adjust lagi agak keluar gitu. Iya. Itu sih yang paling kalau menurut gue DX ya. Jadi kita tuh nggak biasanya rata-rata kan kalau orang nut udah main hajar dempul aja gitu. Ini kan karena mobil sejarahnya tahu dari baru Mobil gitu. keramat. Mobil keramat Mobil keramat, bener. Iya. gitu. Terus apa lagi ya? Kayak lisplang juga. Lisplang bawah pintu itu tuh dia ada nut lagi kecil. Jadi nggak rata dari pintu langsung lisplang itu tuh nggak langsung rata gitu. Dia ada jendelanya dikit dulu. Oh, ada jendela dikit. Itu ada baru nutnya. nut. Baru. Oke. Set gitu. Apa nih, Kanda kira-kira nih yang gua mesti masukkan buat Revo gitu kayak misalkan untuk Kalau gua mobil ini. Kalau gue sih yang pertama sih pasti cat ini Cat. ya, body dulu ya. Karena bodinya dia Oh, jadi catnya tadi sasis. sorry, kita pakai apa? Yang orinya Yang asli sih Danapen. dan apa Iya, nih? warnanya. Warnanya Abu-abunya abu-abu. Ada kodenya sih. Ada kodenya. Ada Ya, kodenya. misalkan dolphin grey atau apa gitu. Dan itu abu-abu gua cuman keluar di tahun 81 ya? 8081. Oh, 80 juga ada Iya. abu-abu itu. Oh, 82 udah nggak ada. 82 udah nggak ada. Oh. Oke, gimana tadi, Bro? Kalau Sorry. gue sih yang pasti ini ya body dulu ya. Hmm. Karena body jadi sasis kan. Hmm. Dia kan monocoque. Iya. Jatuhnya dia jadi sasis juga nih bodinya. Hmm. Minimal itu harus kuat dulu. Oke. Jadi dari situ baru deh kita mikirin yang lain. Kalau menurut gue itu. Jadi memang harus sekalian di restore semua juga kan. Oh. Jadi ya mendingan itu dirapiin dulu, kolong-kolong juga kalau ada bolong ada apa Iya. diberesin dulu. Terus semuanya nih sampai pilar-pilar ini semua. Nanti kita Copot semua. sembari bangun ini harus cari spare partnya. Ya, pelan-pelan ya sambil hunting-hunting. Dan yang biasanya nyari spare part gitu yang udah akhirnya nemu semua gitu tiba-tiba kurang. Nah, itu nyebelin tuh. Woi, nggak ada. Gitu kan nyebelin. Nama yang tadi yang gua concern banget sih yang firewall ya. Firewall. Ya, firewall tadi udah parah banget ya. Firewall gua angkat kap mesinnya ngikut. Ngikut itunya. Iya. Apa namanya? Engselnya. Engselnya ngikut. Engselnya ngikut. Itu Kok kalau gua mau tanya ya, dari DX ini spare part yang paling susah dicari apa nih? Spare part paling Iya. susah. Paling susah yang kayak wah belum tentu ada nih, ini belum tentu ada nih gitu. List chrome. List chrome ya? Oh. Yang original Yang ori ya? Iya. Jadi list chrome kaca depan, list chrome belakang. kaca depan, belakang. tapi ini besi ya? besi. Chrome ya, bukan Stainless, chrome plastik. stainless. Oh, ya, Oh, bisa, stainless. bisa di chrome ulang. Bisa di chrome ulang. Tapi Karetnya alangkah kan baiknya kalau bisa kita dapat baru, iya. ya. Kalau misalkan ini kan kita ngomong kalau tiba-tiba barangnya barangnya nggak ada. Barang harus sudah semua Iya. dipasang gitu loh. Jadi mendingan kalau gua sih
concern aja mendingan ini di chrome aja karena ini stainless kan. Iya. Jadi diketok-ketok biar rapi lagi dulu di chrome ulang. Di chrome ulang. Bisa ya itu ya? Bisa. Oh, Kalau iya. kalau plastik ini kan makanya tadi gue tanya dulu dia besi atau bukan. Kalau besi enak bisa diketok-ketok lagi biar lurus. Jadi kan tuh ada yang banyak apa dia Iya. sung pipit Gelembung. banyak tuh sung pipit. Iya, Gue nyebutnya sung pipit. Tapi nggak manis sih sung pipit. Ya. Nggak manis yang gini-gini tuh. Iya, benar. Iya. Dan ini kan bercanda sekalian Iya, ngobrol. betul. Nah, terus paling diketok-ketok sih, diketok-ketok sampai rapi gitu ya. Terus di chrome ulang. Di chrome ulang. Karetnya ganti baru. Jadi Karetnya masih banyak. Oh, kalau karet masih Kalau karet banyak. masih banyak. gitu. Kalau misalkan ini kayak tadi sempat ngobrol sama Revo kan. Kayak misalkan sekalipun gue ganti kaca belakang, defogger ini kemungkinan besar nggak bisa berfungsi lagi. Susah. Nah, ada gak sih selain defogger ini fitur-fitur yang mungkin setelah restorasi itu nggak berfungsi selain defogger? Kalau electrical itu kan masuk electrical ya. Betul. Paling sih cuman defogger aja sih. Kalau kayak di speedometer kayak jam, itu kan ini kan minim Analog, digital. Iya, betul. Masih analog. Mekanis semua lah gitu. Jadi ya paling cuman defogger aja sih. Kalau jam di dashboard gitu di speedometer itu masih berfungsi. Oh. Ini kan karena rata-rata nih mobil pengerjaannya ini mekanis semua. Dari buka ini masih di kunci kan, pakai kunci. Iya, masih pakai kunci. Nggak ada central lock juga kan? Nggak ada central lock juga, asli juga nggak ada central lock. Nah, kalau lu ngelihat DX ini mobil tuh gimana sih? Kenapa lu kan sempat ngebangun DX tuh beberapa kan? Terus sekarang harian pun lu pakai DX gitu. Kenapa tuh? Apa yang spesial dari DX ini di mata lu? Kalau lu nanti juga, gue mau nanya hal yang sama nih. DX ini mungkin di zamannya kan emang populer banget kan. Kenapa sih sespesial itu? Sespesial itu pertama, ini mobil legend. Pada zaman dulu anak muda rally apa mau ngeceng apa segala macam pasti pakai DX lah. Mostly lah, maksudnya beberapa lah, rata-rata lah pakai DX gitu. Jadi tuh kayak gue terinfluence juga sama bokap kan. Bokap juga dulunya diceritain, wah dulu ayah nih pakai begini, pakai velgnya begini, gayanya begini, pakai style rally apa segala macam itu. Jadi tuh gue kayak yang gue pengen rasain pas zaman bokap gue rasain pada tahun 80-an itu gitu. Oh. Terus lu kayak ada ini gak sih? Maksudnya kayak dari DX ini lu pakai dari tahun berapa? Gue DX pertama kali gitu. Pertama kali gue dikasih DX itu 2013 akhir. 2013 akhir itu benar-benar mobil pertama kali gue dikasih lah. Jadi awalnya tuh sebelumnya tuh gue pengen dikasih Brio awalnya. Tapi bokap gue kayak, "Nih Revo suka mobil tua, dikasih tahu dulu bokap segala macam kan." Dikasih DX. Gimana caranya nih dikasih DX enak dipakai daily, lu tenar gitu. Oh, oke. Kalau lu Bro Kanda nih, diam aja dari tadi. Dengerin Udah ngomong dia. Masa gua mau Kira sariawan bisa ngomong. sakit gigi, Bang. Oke. Iya, maksud gua lu ngelihat DX ini tuh sebagai gimana gitu. Mobil ini gitu. Lu kan juga pecinta ini. mobil tua juga klasik kan. Mobil lo ini. Iya. Kalau menurut gua nih oke karena ini tahun pertama. Oke. Yang pertama. Jadi ya pas gua tahu lo mau bangun ini, serius lo. Gua aja nggak ikut bantuin bangun aja. Serius, wah asik banget gitu. Jujur kalau sebenarnya buat ngerjain sendiri ya, kecuali body ya, mobil ini gampang banget. Gampang banget. Maksudnya lu bisa dengan tangan dua ini bisa lu ngerjain gitu. Maksudnya sesimpel itu mesin ini. Jadi ya sebenarnya apa ya? Kalau DX tuh kalau buat gua ya karena gua nggak pernah punya ya, dan keluarga gua juga nggak ada yang pakai DX. Jadi ya lihat teman-teman aja. Jadi zaman dulu gua punya Kijang tuh ya. Bengkelnya itu namanya Gondor. Tahu tuh orangnya masih di tetangga ya? Masih. Tapi kayaknya masih hidup deh. Gondor, gue sayang banget sama lu kangen. Terus anaknya masih hidup. ya gue anaknya. Ya, bapaknya juga masih. Iya, bapaknya gue kangen banget tuh. Jadi Om Gondor itu adalah spesialis DX dan SL saat itu. SL apa nih? Lancer SL. Oh, Lancer SL. Karena kan nih dua nih, ini nih. Rival Rival gitu abadi. kan. Iya.
tapi lucunya satu bengkel gitu kan. Hmm. Nah, gua doang yang pakai kijang kan di situ. Gua pakai kijang, yang lainnya pakai DX. Ada namanya Om Dino Kadal. Itu juga Om Dino belajar dari dia juga. Ah, Lihat DX-nya dia zaman dulu tuh dia punya 3 biji itu dulu tuh. 4 barrel semua mesinnya. Yes. Tapi mesinnya tetap aslinya 4K. 4K. oh 4K. Gitu. Tapi dibikin 4 barrel. Cover barrel pakai cam segala macam. Kalau gua nyebrang karena 4K tuh weird katanya 1800 gitu. Iya. Cuman kalau dia tetap gue tetap pakai 4K ya. Gue juga lihat ya, dia belajar dari dia, lihat pengalaman dia juga gitu. Lihat bangun DX tuh sekitar tahun berapa ya, 2007 kali, 2008 antara itulah. Legend makanya dia. Enggak, gue bisa Legend. Ini- anak paun nih, anak paun. Legend dia. Gue belum main mobil, dia udah main mobil nih. Anak terakhir kalau lihat DX ya gitu, jadinya gue inget sama si Om Gondor ini gitu, karena dia bolak-balik ini udah di luar otak. Oh, Bangun udah ini hafal banget dah. berkali-kali ya, sampai rally balik bangun lagi. Yang gitu-gitulah. Jadi ya salah satunya tuh dia bangun punyanya Denny pribadi. Om Denny. Yes, Oh, iya, salah iya. satunya dibangunnya sama dia tuh, dulunya Gondor gitu, buat slalom. Nah, dulu ngeliat gila DX pendek, kencang ya kan. Pendek, Terus pas mesinnya ngobrol-ngobrol, turbo mesinnya. dulunya belum. Pas Oh, zaman belum. gua masih 7A. 7A. Tapi headnya AGE. 4 AG. Jadi 7 AGE. mesinnya. Mantep banget ya, jalan-jalan tuh sama Gondor naik mobil itu. Wah, kencang banget. Ya gue sebatas itu sih sama DX. Gitu. Maksudnya nggak yang pernah pakai atau apa, gue nggak pernah gitu. Ya cuman pakai ya, punya itu doang. Oke, jadi ini ngobrol sama Revo bakal apa yang dilakuin mobil ini. Tadi gue udah cerita, udah ngobrol banyak juga. Bakal nanti akan Bro Kanda kalau misalkan gue ketemu kesulitan apa buat mobil ini, gue bakal juga banyak nanya juga ke dia. Nanti hari Rabu ini mobil kan bakal di towing, nanti bakal ada juga di channel YouTube gue. Kalian ikutin terus gimana enaknya, gimana serunya bangun mobil tua. Thank you buat semuanya yang udah nonton. See you on next video. Adios. Ya pulang.